Jika kamu menonton video ini, maka kemungkinan besar kamu sedang mencari informasi apakah worth it atau enggak beli kit lens bersama dengan Sony full frame kamera. Nah, video ini akan menjawab pertanyaan kamu itu. So, let's start. Hai, welcome to my channel bersama dengan saya Adrian. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Sony Kit Lens yang biasanya ditawarkan secara bundling pada saat kamu beli kamera. Nah, saya beli ini bersama dengan Sony Alpha 74. So, video ini disclaimer, ini tidak disponsori oleh Sony dan saya membelinya dengan uang pribadi saya. Jadi, ada beberapa hal yang bisa saya bagikan kepada kamu, khususnya setelah menggunakan lensa ini selama 6 bulan. Dan ada 5 hal yang membuat saya tertarik dengan lensa ini. Dan yang alasan pertama adalah lensa ini multi-purpose. Saya menggunakan lensa ini untuk dokumentasi event. Nah, jika kita membahas event, maka akan banyak sekali orang di dalam acara tersebut. Dan venue-nya itu cukup besar loh ya. Saya perlu untuk mendokumentasikan itu semua, dan kit lens ini sangat membantu. Nah, saya hanya perlu berdiri di satu spot saja, kemudian bisa mengambil foto dengan view yang lebar, atau bisa saya zoom in. Jadi, saya tidak harus banyak bergerak untuk mengambil foto. Cukup berdiri di satu titik saja dan mengatur seberapa jauh atau dekat objek foto saya. Alasan kedua, kualitas hasil fotonya ini sudah cukup bagus. Perlu dicatat bahwa kit lens ini dibundling untuk Sony full frame kamera. Full frame kamera itu biasanya memiliki ukuran sensor yang sangat besar ya. Contohnya Sony Alpha 74 saya ini punya ukuran sensor 34 megapiksel. Hasil foto yang dihasilkan oleh full frame pada umumnya itu sudah bagus ya, apalagi menggunakan lensa yang tepat. Nah, dalam hal ini, kit lens buatan Sony ini adalah sebuah lensa yang sudah melewati research and development yang cukup kompleks ya, sampai terciptanya kit lens ini. Jadi, kalau bicara kualitas, sudah tidak diragukan lagi. Nah, alasan ketiga, lensa ini sudah dilengkapi dengan optical steady shot. Buat pengguna kamera Sony, pastinya sudah nggak asing lagi sama istilah optical steady shot atau OSS. Nah, ada special part di dalam kit lens ini yang bisa bergerak dengan 4 aksis untuk mengkompensasi gerakan-gerakan kecil yang tidak stabil dari tangan kita. Nah, idealnya fitur OSS ini akan membantu hasil foto menjadi less blurry. Apalagi jika kamu kombinasikan dengan IBIS atau Internal Body Image Stabilization pada body full frame kamera Sony Alpha kamu. Saya sendiri melihat hasil foto dengan lens ini, hasilnya itu sudah cukup bagus dan tajam ya. So, saya cukup puas dengan hasilnya. Nah, alasan keempat untuk punya kit lens ini adalah lensa ini cukup ringan. Bobot kit lens ini hanya di 295 gram saja. Jadi, jika mau dibandingkan dengan barang bawaan harian kita, seperti smartphone misalnya, iPhone 13 Pro Max saya ini memiliki bobot di 240 gram. Nah, dengan case ini jadi lebih berat ya. Namun, hampir sama saja beratnya dengan lensa ini. Jadi, seperti membawa dua smartphone, guys. Karena lensa ini tidak berat, maka cocok banget buat dibawa traveling. So, jika lensa ini digabung dengan Sony Alpha 74 saya, yang punya bobot 685 gram, maka total berat bobot kamera dengan lensa ini hanya di 990 gram saja. Nyaris 1 kilo lah ya. Saking ringannya, saya tidak pegal untuk angkat kamera ini dengan satu tangan untuk take shot. Alasan kelima, harganya murah banget. Ya, saya nggak bohong sama kamu, kalau kit lens 2870 ini, harganya itu udah murah banget di pasaran. Kamu bisa menemukan lensa ini di marketplace dengan rentang harga 2 jutaan sampai 3 jutaan saja. Dan ini jauh sekali dari harga official Sony di web resminya yang menyentuh harga 6,9 juta. Crazy cheap kan? Harganya itu totally broken banget di pasar saat ini. Jadi, bila bicara soal kit lens, jujur saja buat saya pribadi, saya merekomendasikan lensa ini buat teman-teman yang ingin belajar fotografi pertama kali. Dan karena ini adalah kit lens, biasanya itu dibanding dengan Sony full frame kamera, yang membuat harga kit lens ini jauh lebih murah jika dibandingkan kalau kamu harus beli ini secara terpisah. So guys, kalau kamu udah punya lensa ini, saya yakin ini akan bisa ngebantu kamu untuk start take foto, take video jadi lebih kreatif ya untuk mendongkrak skill kamu. Plus saya yakin ke depannya kamu akan punya lensa kedua, lensa ketiga sebagai complementary lensa ini. Namun pastinya lensa kedua, lensa ketiga kamu itu lebih mahal karena kualitasnya lebih bagus ya jika dibandingkan dengan zoom lens. Tapi sebagai lensa awal, ya ini oke lah sebagai lensa basic kita.
So guys, that's it untuk video kali ini. Jika kamu tertarik untuk membeli kit lens ini, silahkan cek link deskripsi di video ini ya. Saya akan taruh linknya di sana. Dan tentunya jika kamu suka video ini, jangan lupa di subscribe. Karena subscribe kamu akan ngebantu channel ini biar bisa grow up, dan tentunya akan banyak video-video lain yang bisa aku hadirkan untuk kamu. So, thank you ya udah support channel ini. Bersama dengan saya Adrian, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. See you!